Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, barokallah, dan terima kasih para hadirin, sahabat, dan juga khususnya warga Tangsel, Tangerang Selatan dan sekitarnya. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia karena kita spesial hari ini ingin mengajak warga Tangsel semuanya untuk mengenal lebih dekat siapa calon ketua INPAS. Ya, untuk calon ketua INPAS yaitu Ikatan Masyarakat Pemuda Tangsel periode 2022 sampai dengan 2024, betul ya? Betul sekali. Oke, Bang Medi, hari ini kita sudah melihat ada para calon ketua INPAS yang ganteng-ganteng hari ini, dan di sebelah kanan kita ada Bung Muhammad Aji, kemudian di sebelah kita ada Saudara Ipung Purwanto. Oke. Ya, inilah wajah-wajah dari calon ketua INPAS, dan seperti biasa bahwa di dalam pengenalan lebih dekat para calon ketua INPAS ini kita akan bagi menjadi tiga sesi. Betul sekali, 3 sesi. Untuk yang pertama adalah pengenalan profil dari para calon ketua. Kemudian yang kedua adalah pemaparan visi dan misi. Ya, dan yang terakhir adalah tanya jawab sekitar pemaparan tersebut. Oke, jadi nanti akan ada banyak pertanyaan yang dikirim melalui WA, kemudian email dan lain sebagainya ya, yang sudah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan nanti kita akan sampaikan kepada para calon ketua kita. Betul sekali, Saudara Doni. Oke, untuk menyingkat waktu, ya, sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pengenalan profil calon ketua INPAS Ikatan Masyarakat Pemuda Tangerang Selatan periode 2022 sampai dengan 2024. Yang pertama, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Saudara Ipung Purwanto. Waktu dan kesempatan tempat kami persilakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jauh bercerita tentang biografi saya, perkenalkan nama saya Ipung Purwanto, kelahiran di Tegal asli pakai short. Jadi saya lahir tahun 1980, kemudian SD ya, kemudian sekolah saya SD. Karena dari dulu nggak ada TK kali ya, SD. Kemudian setelah SD saya sempat mondok di Pondok Pesantren Darul Mujahadah di Tegal. Jadi dari kecil setelah lulus SD udah mondok. Kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Kemudian setelah itu di Gontor selama 4 tahun. Lanjut lagi di Ngawi, masih di Gontor juga, pengabdian di Ngawi selama 2 tahun. Kemudian setelah itu saya pindah baru ke Jakarta ini, ke Tangerang pada tahun 2003. Saya sempat tinggal di Pondok Pucung. Mungkin Bapak Ibu pasti udah tahu ya, orang Tangsel, Pondok Pucung. Kemudian baru setelah itu saya kuliahnya di Staisa Salahuddin Al-Ayyubi, menempuh jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Pengalaman organisasi saya tahun 2008 ya. Tahun 2008 sudah bergabung bersama Rich FM, bersama INPAS tahun 2008. Kemudian biasa kita lanjutkan aktivitas di INPAS, dan aktivitas pada saat ini saya mengajar atau sebagai guru, dan juga saya punya usaha di bidang percetakan, yaitu Digital Bintaro Printing. Mungkin itu saja kurang lebih yang bisa saya paparkan mengenai biografi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Bang Medi, terima kasih buat
Saudara siapa? Ipung Purwanto Betul, atas pemberitahuan biografi beliau. betul. Kali ini kita berikan kesempatan kepada Saudara Muhammad Aji untuk memberikan informasi terkait biografi beliau. Ya, oke. Kepada Bung Muhammad Aji, waktunya kami persilahkan. Ya, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang saya sebagai calon ketua IMPAS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji. Saya lahir di Jakarta 1 Oktober 1984. Kebetulan saya tinggal di Tangsel ini sudah cukup lumayan lah, dapat istri juga orang sini, jadi saya tinggal di Pamulang. Untuk pendidikan saya SD di SD Negeri Siemens 09 Pagi, SMP di SMP 216 Salemba, SMA di SMA 38 Lenteng Agung, dan menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Hukum Trisakti. Untuk pengalaman organisasi saya tahun 2004-2005 terpilih sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan aktif di organisasi peradilan semu di Fakultas Hukum. Dan kebetulan saya juga di periode 2019 sampai 2021 sebagai pembina IMPAS. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Ya, keren, betul. Bang Medi, Ya, itu betul, tadi Bang Doni. pemaparan Pengenalan. jadi introducing profile ya. Jadi calon ketua ya. calon ketua INPAS ya, periode tahun 2022 sampai 2024. Oke. Maka ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka Maka tidak sayang. tidak sayang, betul. Oleh karena itu kita mengenalkan calon-calon ini agar disayang oleh seluruh anggota IMPAS. Ya, betul sekali. Jadi paling tidak nanti siapapun yang melihat video ini pasti akan bisa menilai kedua calon ketua kita. Betul ya. Oke. Untuk sesi yang pertama ini Sudah selesai. Kita tutup dan masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan visi dan misi calon ketua. Oke, dan inilah visi dan misi dari kedua calon ketua INPAS untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Oke, kita persilakan. Untuk yang pertama ada Saudara Muhammad Haji Oke, untuk memberikan pemaparan visi dan misinya. waktunya Waktunya kita berikan 5 menit. 5 menit. Ya, Oke, waktu dan tempat kami persilakan. oke, silakan Bung Haji. Terima kasih waktunya atas moderator. Untuk visi dan misi kalau saya jadi ketua IMPAS adalah saya ingin menjadikan IMPAS Tangsel sebagai wadah bersama. Wadah bersama itu adalah singkatan dari wawasan, dahulu, bersatu, syafaat, dan makmur. Untuk misi, wawasan itu artinya adalah menciptakan anggota IMPAS Tangsel memiliki wawasan berorganisasi. Dalam arti wawasan berorganisasi itu adalah siapapun yang ikut Tangsel tertib organisasi dan paham apa yang diperjuangkan di IMPAS Tangsel. Dan untuk dahulu adalah Tangsel ini dibentuk tahun 2008. Jadi dahulu itu dalam arti siapapun nanti yang mengikut dalam organisasi IMPAS Tangsel itu tidak melupakan senior-senior, semua para pendiri dan pendahulu yang ada di IMPAS Tangsel. Untuk bersatu adalah skupnya Tangsel itu jika terpilih sebagai ketua adalah Tangsel memiliki anggota di seluruh 7 kecamatan dan 54 kelurahan yang ada di kota Tangsel. Syafaat adalah membuat program-program untuk hal-hal yang positif untuk pemuda-pemuda Tangsel. Dan makmur adalah menciptakan peluang-peluang kerja dan peluang usaha agar bisa memajukan anggota IMPAS Tangsel pada umumnya dan secara keseluruhan. Untuk sementara itu visi misi dari saya. Terima kasih atas waktunya, moderator. Bang Medi, itu tadi pemaparan dari
calon kita Betul sekali. Bung Muhammad Aji ya. Betul sekali, Bang Tadi Doni. pemaparannya kalau sarjana hukum beda dia. Ya, Ya. lebih tak ya bahasanya. Lebih apa ya? Lebih tertata. Tertata. Betul. Lebih sistematik. Sistematik. Betul. Lebih sistematik dan lebih terarah. Ya, artinya penuh dengan analisa. Betul. Sekarang kita ke calon yang kedua. Kita persilakan untuk Bung Ipung Purwanto untuk menyampaikan misi dan visinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Baik teman-teman semuanya, saya sedikit akan memaparkan tentang visi misi kalau saya terpilih sebagai Ketua IMPAS pada periode 2022 sampai dengan 2024. Yang pertama adalah visinya adalah menjadikan IMPAS Tangsel sebagai LSM bermartabat dan bermanfaat bagi umat. Artinya LSM kita itu tidak terkontaminasi, artinya LSM bermartabat, benar-benar LSM yang bisa membantu masyarakat, baik masyarakat ataupun pemerintahan. Artinya kita jaga LSM, kita jaga IMPAS ini dari hiruk pikuk ataupun dari istilahnya image tidak baik di masyarakat. Artinya ini menjadikan IMPAS LSM yang bermartabat dan bermanfaat bagi umat. Bagi siapa saja bisa bermanfaat nanti untuk IMPAS. Kemudian untuk misinya yang pertama adalah mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keterampilan. Nanti seandainya saya terpilih menjadi Ketua IMPAS, yang pertama yang akan lakukan adalah mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keterampilan. Jadi kita kembangkan keterampilan-keterampilan yang sekiranya bisa bermanfaat buat anggota ataupun buat masyarakat. Seperti contohnya satu keterampilan kita membuat sabun cuci, terus membuat keterampilan-keterampilan yang sekiranya bisa bermanfaat buat masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi masyarakat sesuai dengan keahliannya. Jadi anggota IMPAS mungkin di antara anggota IMPAS atau masyarakat sekitar yang punya keahlian, namun dia belum punya arah, ataupun maka kita akan arahkan, kita akan bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi untuk masyarakat tersebut atau untuk anggota IMPAS tersebut, agar apa yang dia punya, apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki bisa tersalurkan sebagai bentuk dari kerja atau kinerja atau sebagai bentuk usaha di bidang yang ia tekuni tersebut. Kemudian yang terakhir menjalin persaudaraan, tentunya ya, menjalin persaudaraan sesama masyarakat di wilayah Tangsel, dan bukan di wilayah Tangsel aja. Kalau ukhuwah Islamiyah itu seluruhnya ya. Jadi kita karena IMPAS maka berusaha sedemikian rupa, berusaha bagaimana kita itu bisa bersinergi antara kecamatan dengan kecamatan, kelurahan dengan kelurahan. Nanti maka akan terbentuklah silaturahim secara massal, secara sekup Tangsel. Itu harapan saya di masyarakat Tangsel. Saya kira itu aja yang visi misi yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Medi, tadi sudah dipaparkan visi dan misi masing-masing oleh kedua calon ketua kita. Betul ya. sekali, Bang Doni. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Atau yang terakhir ya. Yaitu tanya jawab. Tanya jawab, dan kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan. Betul. Kemudian kita seleksi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya ini menarik dan ini harus dijalankan oleh kedua ketua kita. Dan dijawab oleh masing-masing calon. Betul. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Untuk jawaban yang pertama kita berikan kepada
Bung Aji. Baik. Oke, sebagai calon ketua yang pertama untuk menjawab pertanyaan tadi, Ya. apa motivasinya menjadi ketua Ketua Inpas? Baik. Kami persilakan Mas Bang Aji. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Bang Haji. Terima kasih Bang Doni, Bang Medi, dan staf kalian. Motivasi saya jadi ketua Impas adalah saya melihat anak muda di Tangsel ini banyak dengar berita, banyak yang tawuran dan banyak melakukan hal-hal negatif. Oleh karena itu melalui lembaga Impas ini, Impas Tangsel ini, saya ingin mencoba, jika saya terpilih ya, saya ingin mencoba membawa hal-hal yang positif untuk para pemuda Tangsel. Mudah-mudahan dengan pengalaman organisasi saya pada saat di kampus, semoga bisa bermanfaat. Atas tempat dan waktunya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Haji atas jawabannya. Dan Berikutnya, sekarang kita persilakan untuk Mas Ipung. Mas Ibu. Kami persilakan untuk Dengan pertanyaan yang sama dengan ya, pertanyaan Bang? yang sama. Apa motivasinya menjadi ketua Inpas? Waktu kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Bang Medi dan juga Bang Doni. Jadi motivasi saya apabila nanti terpilih menjadi ketua Impas, kembali menghidupkan Impas ini yang dari dulu, yang dulu pernah menjadi LSM yang sangat dikagumi masyarakat, dengan senam Impas yang bisa mengundang puluhan ribu masyarakat. Itu artinya kita hidupkan kembali hal-hal yang dulu-dulu pernah bermanfaat, bagi masyarakat, maka kita akan hidupkan kembali. Dan saya pun mudah-mudahan bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, istilahnya mengabdi untuk masyarakat melalui Impas, Ikatan Masyarakat Pemuda Tangerang Selatan. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya masyarakat diberi kesehatan dan juga bisa bermanfaat untuk semua umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu motivasi para calon ketua Masing-masing Impas kita ya. Oke, dan motivasinya luar biasa. Ya, semoga mereka yang terpilih menjadi ketua Impas Lebih beramanah, bermanfaat dan bermartabat pastinya. Oke. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini biasanya sih umum ya. Iya. Kalau pemilihan calon presiden, menteri, ketua, kemudian direktur, itu biasanya selalu ada program 100 hari. Nah, kira-kira para calon ketua kita ini program 100 harinya itu apa? Betul sekali. ya. Sekarang kita persilakan untuk yang pertama siapa nih? Kita tukar berarti ya. Kita tukar. Untuk yang pertanyaan ini, jawabannya kita berikan kesempatan kepada Saudara Ipung untuk memberikan jawabannya. Oke, Lebih program 100 hari dari Mas Ipung setelah jika terpilih menjadi ketua Inpas. Kira-kira apa? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Doni dan juga Bang Medi. Untuk program 100 hari ketika saya nanti terpilih menjadi ketua Impas, yang pertama adalah yang jelas akan memilih partner kerja saya ataupun sekretaris dan juga bendahara dan juga yang jajaran-jajaran lainnya. Jadi yang pertama tadi, terus yang kedua, program yang kedua 100 hari itu mulai dari pengurus yang sudah terbentuk. Saya akan memulai gerilya ataupun mengajak masyarakat yang mau ikut bergabung bersama Impas, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian kelurahan sampai dengan RT. Itu aja yang program 100 hari yang bisa saya sampaikan. Di antara sedang berjalannya ini 100 hari tadi, sedang berjalannya perekrutan ataupun kita mengajak masyarakat bergabung bersama Impas. Kita akan mengadakan salah satunya senam bareng Impas ya 100 hari. Jadi kita tidak kosong langsung
kegiatan IMPAS yaitu kegiatan unggulan IMPAS yaitu senam bersama IMPAS. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi program 100 hari dari Bang Ipung. Bang Ipung. Betul sekali, Bang Doni. Ya, sekarang giliran Untuk saat ini giliran Bang Aji yang akan memberikan jawaban terkait program 100 hari apabila beliau menjadi ketua IMPAS. Ya. Waktu dan kesempatan Bang Aji kami persilakan. kami persilakan. Terima kasih waktunya Bang Doni, Bang Medi. Jika saya terpilih jadi ketua IMPAS, program 100 hari saya adalah menguatkan legalitas LSM IMPAS ini dari sisi surat menyuratnya. Kedua, membentuk struktural IMPAS Tangsel dari ketua sampai para anggotanya, dari wakil dan anggotanya. Ketiga yang saya pahami adalah salah satu program IMPAS adalah ngobrol bareng IMPAS. Yang saya harapkan jika saya terpilih jadi ketua IMPAS, saya akan membuat program ngobrol bareng IMPAS. Dan selanjutnya saya akan membuat buku tentang sejarah dokumentasi IMPAS dari berdirinya IMPAS dari tahun 2008 sampai periode yang terakhir 2019 sampai 2021. Untuk sementara program 100 hari dari saya itu, terima kasih atas waktunya. Kembali lagi, Nah, ini mantap sekali ya. Betul sekali. Oke, masing-masing kandidat ini punya motivasi yang berbeda Ya. di dalam melaksanakan program 100 harinya. Oke, sahabat semuanya dan warga Tangerang Selatan, kita kembali ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir kayaknya. Betul ya. Silakan disampaikan, Terakhir, Bung Medi. Untuk pertanyaan terakhir ini, pertanyaannya adalah bagaimana peran serta IMPAS dalam pembangunan Tangsel yang saat ini sedang pesat? Ya, betul. Itu Kita dia. lihat pembangunan di Tangsel ini kan luar Sedang biasa. maju-majunya. Sedang pesat-pesatnya, maju-majunya. Ya. Dan ini kira-kira peran sertanya IMPAS ini seperti Seperti apa? Oke. Baik. Sekarang Ini dibalik kita persilakan ke kembalikan ke Bang Haji nih Bang Haji untuk memberikan jawabannya. jawaban yang pertama ya. Baik. Saya persilakan Bang Haji. Silakan Bang Haji. Terima kasih waktunya Bang Doni, Bang Medi sebagai moderator. Pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana peran serta IMPAS dalam pembangunan Kota Tangsel? Seperti kita pahami, Tangsel itu adalah kota penyangga dari ibu kota negara. Oleh karena itu, lebih melibatkan anggota IMPAS pada umumnya, pada semuanya, dalam hal pembangunan Kota Tangsel. Entah itu bersinergis secara langsung dengan pemerintah daerah Kota Tangsel atau sebagai penyeimbang. Dalam arti penyeimbang adalah jika program pemerintah daerah Kota Tangsel sejalan dengan pola pikir masyarakatnya, dalam arti bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat Tangsel, ya tentu kita akan berjalan secara sinergis. Tapi jika ada yang tidak berkenan di masyarakat Tangsel, ya tentu kita sebagai lembaga penyeimbang bisa memberi kritisi yang membangun kepada pemerintah daerah Kota Tangsel. Untuk sementara itu aja jawaban saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke. Ya. Bang Doni tadi jawaban dari Bang Haji Haji, dengan ya. berapi-api ya. Betul. Sekarang saatnya kita tunggu nih jawaban dari Bang Ipung. Ya. Waktu dan tempatnya. Dengan pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan yang sama, peran serta IMPAS di dalam pembangunan di Tangsel ini. Tangsel. Ya, untuk Bung Ipung silakan dipersilakan untuk Waktu memberikan dan tempatnya. jawabannya. Baik, terima kasih Bang Doni dan Bang Medi yang telah memberikan kesempatan buat saya. Nanti apabila saya terpilih,
Jadi kalau menurut saya peran serta LSM Impas terhadap pembangunan Tangsel, kita membantu pemerintah dalam hal pembangunan sebisa mungkin. Artinya kita tidak mau LSM ini dicap sebagai LSM perusuh lah. Tidak mau dicap sebagai LSM perusuh. Artinya kita benar-benar pemerintah memandang kita pun baik, pemerintah memandang LSM Impas ini adalah LSM yang profesional, yang tidak artinya tidak bisa dikatakan bikin pusing pemerintah, tapi justru kita akan membantu pemerintah dalam hal pembangunan. Selagi pemerintah mempunyai program-program yang bagus buat masyarakat, kita akan dukung. Dan juga kita pun akan mengusulkan beberapa misalnya kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa bermanfaat buat masyarakat. Kita akan usulkan kepada pemerintah untuk bisa bersinergi bersama dengan Impas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Oke. Jawaban yang luar biasa juga nih dari Bang Ipung, Ipung. terkait pertanyaan yang tadi. Betul. Jadi memang saya sih setuju dengan pendapat kedua, Ya, kedua calon, betul. Artinya bahwa Inpas ini harus menjadi organisasi yang paling tidak memang memberi support kepada pemerintah gitu. Apapun bentuknya, bermanfaat buat masyarakat, kemudian mendukung segala program pemerintah yang dijalankan, kita bisa dukung ya. Betul sekali, Oke. Bang. Dan selesai sudah pemaparan dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, motivasi menjadi ketua Impas, kemudian program 100 hari dan peran serta Impas dalam pembangunan. Iya. Nah, sekarang ini kan untuk mendapatkan karakter supaya orang gampang mau memilih siapa yang menjadi pilihan masyarakat. Betul. Jadi sekarang kita persilakan para calon Untuk kita bersampingan dengan kita nih ya. untuk bersamaan dengan kita memilih nomor urut. Iya. Gitu. Nomor Ya. urutnya. Nomor urutnya sudah kita siapkan. Silakan nanti yang terpilih kita sudah siapkan nomornya. Jadi Baik. ya Mas Aji silakan saya persilakan untuk mengambil dulu nomornya. Baik, jangan dibuka dulu ya Mas. Ya, berarti ini dibuka, ambil aja. Ya, Oke. Dan nanti silakan dibuka masing-masing. Ya. Oke. Ya, buka masing-masing. Oke, Mas Aji nomor 2. Oh. Mas Aji nomor 2, silakan dipegang nomornya. Terus Mas Ipung nomor 1. Oke. Wah, ini mudah-mudahan nanti masyarakat tidak bingung. Silakan diangkat nomornya. Dulu nomornya. Salaman dulu. Oke. Ya. Ya, ini nomornya. Ya, agak di atas sedikit biar kelihatan ya. Kelihatan. Wah. Mukanya ketutupan, Mas. Ya, oke. Dan perlu saya informasikan bahwa Mas Ipung Purwanto ya mendapatkan nomor 1. Nomor urut 1. Nomor urut 1, kemudian Mas Aji, Bang Aji mendapatkan nomor urut 2. Dan nanti masyarakat silakan pilih berdasarkan nomor urut masing-masing. Oke, saya kira pengenalan calon mengenal lebih dekat para calon ketua Impas untuk periode 2022 sampai 2024. Baik, sebelum menutup acara maka akan lebih baiknya kita sedikit mengetahui sejarahnya Impas. Oke. Yang dimana ini akan dipaparkan oleh Bapak Kiai Muslihuddin. Waktu dan kesempatan, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan pemaparannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RIS TV dan masyarakat Tangerang Selatan khususnya dan umumnya seluruh masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Hari ini kita melaksanakan salah satu tahapan pemilihan umum calon Ketua Ikatan Masyarakat Pemuda Tangerang Selatan periode 2022-2024. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ada 2 calon kandidat
Saudara Aji dan Saudara Ipung Purwanto. Mereka sudah beberapa tahun mengabdi dan menjadi anggota, bakal menjadi pengurus IMPAS. Mudah-mudahan mereka berdua, siapapun yang terpilih, tetap eksis dan memperjuangkan seluruh apa yang menjadi perjuangan ADART, Ikatan Masyarakat Pemuda Kota Tangerang Selatan. Amin. Karena IMPAS berdiri di tengah masyarakat, karena IMPAS berdiri untuk dorongan membangun Kota Tangerang Selatan. Sebelum berdirinya atau terpecahnya Kota Tangerang Selatan, pemekaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan, IMPAS sudah banyak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu IMPAS berdiri tahun 2008. Alhamdulillah dengan beberapa koordinator yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, IMPAS membuat gebrakan. Bahkan pada tahun pertama berdirinya Kota Tangerang Selatan, yang dahulu PLT-nya adalah Bapak Haji Muhammad Soleh MT, bahwa IMPAS sudah berkiprah untuk membangun Kota Tangerang Selatan sebelum LSM yang lain berkiprah. IMPAS sudah terdahulu ikut perang serta membangun Kota Tangerang Selatan. Di antaranya kita sudah bekerjasama dengan PLT, yaitu Bapak M. Soleh MT pada ketika itu, dan beliau sangat bersinergi dan beberapa kali sering datang ke kantor IMPAS. Bahkan IMPAS beliau ada di salah satu media, beliau mengatakan bahwa IMPAS adalah LSM menjadi pilot project di Kota Tangerang Selatan. Dan IMPAS sudah melakukan kegiatan-kegiatan baik mengkritisi, baik mendampingi pembangunan Kota Tangerang Selatan. IMPAS telah melakukan diskusi-diskusi, dengan istilah IMPAS adalah ngobras, ngobrol bareng IMPAS untuk kemajuan Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, IMPAS dalam rangka menyehatkan masyarakat Tangerang Selatan, IMPAS terus mengadakan kegiatan olahraga, diantaranya adalah senam bareng IMPAS atau yang disebut Sebaim. Bahkan itu di 7 kecamatan wilayah Kota Tangerang Selatan, di 54 wilayah kelurahan yang berada di Kota Tangerang Selatan terus bergerak, bahkan sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang mengikuti kegiatan senam bareng IMPAS, baik bersama wali kota dan masyarakat lainnya, serta tokoh-tokoh yang berada di Kota Tangerang Selatan. Bahkan IMPAS pun telah membuat satu media yang pertama adalah Radio IMPAS Tangerang Selatan, yang sekarang menjadi Rich FM. Nah, itulah salah satu apa yang dilakukan oleh pengurus IMPAS dalam rangka membangun Kota Tangerang Selatan. Kita akan terus bersinergi antara pengurus, penasihat, pembina, pendiri, dan beberapa tokoh-tokoh yang berada di Kota Tangerang Selatan untuk terus berpartisipasi membangun, mengkritisi, bahkan bekerja sama untuk membangun Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan calon ketua, baik yang terpilih maupun nanti yang tidak terpilih, tetap untuk bersama membangun IMPAS, Ikatan Masyarakat Pemuda Kota Tangerang Selatan, dan terus bisa berkiprah. Dan mudah-mudahan IMPAS ini sesuai dengan slogannya, berbuat jelas, beramal ikhlas. Anggota IMPAS itu harus berbuat jelas dan berbuat dengan ikhlas. Insya Allah IMPAS memberikan manfaat banyak untuk anggotanya, untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Demikianlah, mari kita angkat tangan, kita berdoa agar perjalanan IMPAS Kota Tangerang Selatan dan acara pemilihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember jam 1:30 waktu Indonesia Barat, di tempat berada di Saban Hari Coffee. Insya Allah kita suksesan bersama dan mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fi kulli umur. Allahumma balligh maqasidana. Allahumma qdi hajatana. Allahumma qdi hajata abaina wa ummahatina. Allahumma qdi hajata jaddina wa jaddatina. Allahumma qdi haja ummatal muslimina khasah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.